Di tengah pandemi COVID-19, kejahatan masih terjadi di sejumlah daerah. Bahkan ada pelaku yang baru mendapatkan asimilasi. Berbagai kejahatan masih terjadi di sejumlah daerah di tengah pandemi COVID-19. Semakin maraknya kejahatan ini diduga akibat sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan di tengah pandemi. Sebelumnya, Menkumham mengeluarkan edaran tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Total sebanyak 30.000 lebih narapidana se-Indonesia mendapatkan program asimilasi dan integrasi yang dimulai sejak 1 April hingga Desember 2020 mendatang. Namun sayang tidak semua napi memanfaatkan dengan baik kesempatannya agar tidak kembali ke jeruji besi. Beberapa napi kembali berulah, salah satunya Rudi, napi kelas 2B Sengkang. Pasca bebas selama 2 hari setelah program asimilasi, Rudi kembali ditangkap pihak berwajib karena kedapatan mencuri di rumah warga. Di Kabupaten Tangerang, seorang pencuri barang elektronik ditangkap polisi setelah mencoba untuk mencuri dengan modus sebagai pegawai PLN. Pelaku berpura-pura mengecek jaringan listrik di rumah korban. Ketika lengah, pelaku memasukkan laptop dan telepon genggam korban ke tas. Beruntung korban melihat aksi pelaku dan langsung berteriak. Di Riau, warga menangkap seorang pencuri yang beraksi di rumah warga. Video penangkapan pelaku viral di media sosial. Warga pun kemudian menyerahkan pelaku ke pihak kepolisian. Di Kota Jambi, seorang pengusaha pempek ditembak 2 perampok bersenjata api. Pelaku membawa kabur uang tunai 20 juta rupiah. 2 perampok diduga mengikuti korban yang baru mengambil uang tunai di salah satu bank. Korban alami luka tembak di tangan dan kaki dan telah mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Pelaku perampokan toko emas di Pasar Kemiri, Kembangan, Jakarta Barat akhirnya dibekuk tim gabungan Polres Jakarta Barat malam tadi di daerah Sawangan, Depok, Jawa Barat. 3 jasad pelaku dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri dini hari tadi setelah dilumpuhkan lantaran melawan saat ditangkap. Sedangkan 2 lainnya masih dalam perawatan di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas kejahatan di tengah pandemi Corona, saat ini sudah terhubung bersama kami Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono. Selamat sore, Pak Argo. Selamat sore, Mas Abraham. Ya, Pak Argo, bisa dijelaskan tidak tren kriminalitas di tengah wabah pandemi COVID-19? Barangkali Anda punya datanya. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa ini adalah per bulan ya, yang kami ambil tadi dari Asisten Operasi Kapolri, bahwa data berkaitan dengan gangguan Kamtibmas, ya, bulan Februari sampai Maret, Februari dan Maret ya. Dan kemudian bahwa data gangguan Kamtibmas ini terdiri dari ada kejahatan, ada pelanggaran, ada gangguan, dan ada bencana. Jadi kalau kita lihat di bulan Februari itu ada 17.411 ini, kemudian di bulan Maret itu ada 20.845. Jadi ada peningkatan kenaikan 19,72% ini ya. Jadi kenaikan ini mayoritas ini dari gangguan terhadap orang. Itu ada penemuan mayat, ada bunuh diri, ada kecelakaan, ada kebakaran, ada kehilangan. Ini data yang kami dapatkan ya dari Asisten Operasi Kapolri berkaitan dengan selama Februari dan Maret, Mas, itu kegiatannya. Oke. Dari analisis petugas ada kaitannya Pak dengan upaya pemerintah saat ini yang sedang menekan ataupun memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Tentunya bahwa dengan adanya kegiatan ini, upaya Polri itu ada preventif. Nah, preventif ini adalah kita ada himbauan ke masyarakat dengan medsos, dengan leaflet, dengan spanduk gitu ya. Dan kemudian juga ada public address yang kita gunakan. Kita sudah ada himbauannya itu 66.321 kali dalam kita memberikan himbauan. Dan juga ada kita patroli dengan TNI. Dan kita juga memberdayakan peranata sosial yang ada. Pertama itu ada RT, RW, dan Lurah. Di sana kan juga ada Pabrik Kamtibmas dan Babinsa yang nanti di-backup oleh Koramil dan Polsek. Ya tentunya juga kalau kita lihat saat ini juga masih banyak juga masyarakat yang
eh, melindungi dirinya sendiri ya. Setelah kita lakukan edukasi, dia melindungi dirinya sendiri. Contohnya misalnya di komunitas kampung ini atau perumahan ini ya, dia ada portal yang digunakan ya. Kemudian juga warga di situ yang masuk di situ dicek sama warga apakah sebagai warganya atau bukan. Kalau bukan warganya kan pasti diinterogasi di situ apa dan sebagainya. Dan kemudian juga banyak ya di beberapa wilayah yang mempunyai petugas keamanan, jasa pengamanan di sana juga sama ya, dan pengamanan itu juga sama itu sana. Dan kemudian kalau kita lakukan di jalan-jalan, tentunya kan juga ada himbauan di jalan, juga dengan teguran. Tentunya himbauan di jalan ini ya, jalan ini kan berkaitan dengan pandemi corona, artinya bahwa kita tetap menjaga jarak itu ya. Dan tetap kita melakukan himbauan-himbauan, kemudian kita melakukan teguran kepada masyarakat, biar masyarakat sadar dan paham. Dan kemudian berkaitan dengan kejahatan ya, kejahatan. Kita kan tetap memberdayakan daripada perangkat sosial yang ada. Contohnya tadi saya dengar misalnya ada masyarakat yang mau mengambil uang ya di bank. Ya tentunya kan seharusnya minta kawal Pak Polisi. Kita gratis kok tidak bayar kita ya. Kita minta pengawalan Pak Polisi, kemudian polisi bisa ngawal dia sampai ke tujuan. Ya mungkin ada perasaan bahwa yang diambil tidak banyak menurut mereka ya. Tapi menurut orang lain ataupun yang punya pikir kejahatan itu kan tidak melihat berapa jumlahnya. Yang terpenting bahwa itu adalah membawa uang dari bank itu. Tentunya kita mengharapkan polisi ikut serta membantu masyarakat. Dan tentunya kan di bank itu ada Pak Polisi yang jaga di sana. Itu bisa menyampaikan ke Pak Polisi di sana bahwa dia membawa uang. Jadi jangan mempunyai perasaan atau anggapan bahwa saya tidak ada apa-apa gitu ya. Tidak ada apa-apa. Baik. Tapi ini ya tetap harus kita lakukan. Masyarakat ini harus peduli, membawa uang yang minta pengawalan Pak Polisi. Itu di situ Mas. Terima kasih atas informasi Anda, Pak Argo Yuwono, Karopenmas Divhumas Mabes Polri sudah berbincang bersama kami.